Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan kita semua. Tidak ada maksud untuk menggurui. Kami hanya menyampaikan apa yang kami pelajari atau apa yang kami baca. Tentu kita sebagai orang yang beriman, sebagai umat Islam, kita memuji hanya kepada Allah, sebab puji-pujian itu hanya milik Allah. Dan kita meminta pertolongan kepada Allah atas lemahnya diri kita. Kita meminta ampun, kita meminta pertolongan, semoga kita mati dalam keadaan beriman dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad di surga. Dan juga kita meminta ampun kepada Allah atas apa saja yang kita lakukan, dosa-dosa yang sudah kita perbuat, dan kita minta hapuskan agar catatan amal keburukan kita dibersihkan, sehingga kita mati dalam keadaan catatan bersih dari kejahatan, dari dosa. Dan kita berlindung kepada Allah dari segala kejahatan yang akan menimpa diri kita. Sebab kita harus meyakini bahwa sekalipun di dunia ini semua orang ingin mencelakakan kita, tapi Tuhan tidak mengizinkan, maka mereka tidak akan bisa mencelakakan kita. Nah, jadi kita berlindung kepada Allah dari segala kejahatan. Dan kita memohon kepada Allah agar kita tidak melakukan kejahatan, agar tidak merugikan orang lain. Lalu kita sebagai orang yang beriman juga harus meyakini bahwa siapa saja yang diberikan Tuhan petunjuk, maka dia tidak akan tersesat, dan siapa saja yang tidak diberikan petunjuk, maka dia tidak akan mendapat petunjuk. Lalu kita meyakini di dalam hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita meyakini di dalam hati bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusannya. Wahai diri kita yang dirahmati oleh Allah, ada hadis dari Abdullah bin Umar. Ia berkata yang artinya, Rasulullah memegang pundakku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau pengembara. Lalu Ibnu Umar berkata, jika engkau di waktu sore, maka janganlah engkau menunggu pagi, dan jika engkau di waktu pagi, maka janganlah menunggu sore, dan pergunakanlah waktu sehatmu sebelum engkau sakit, dan waktu hidupmu sebelum engkau meninggal dunia. Hadis riwayat Imam Bukhari au kama qala. Dari hadis ini, wahai diri kita yang dirahmati oleh Allah, bahwa kita ketahui bahwa kita tidak seharusnya menjadikan dunia sebagai tempat tinggal selamanya. Namun hendaknya kita rindu untuk tinggal di surga. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau pengembara.
Lalu dari hadis ini kita ketahui bahwa kita harus memanfaatkan waktu dan mengisi waktu yang kita punya dengan perbuatan baik. Sebagaimana penjelasan Ibnu Umar, jika engkau di waktu sore, maka janganlah engkau menunggu pagi, dan jika engkau di waktu pagi, maka janganlah menunggu sore, dan pergunakanlah waktu sehatmu sebelum engkau sakit. Lalu dari hadis tersebut kita ketahui bahwa kita tidak boleh mempunyai panjang angan-angan. Nah, itu angan. Ya. Lalu Imam Ahmad berkata yang artinya zuhud terhadap dunia adalah pendek angan-angan. Lalu Bakar al-Muzanni berkata yang artinya, apabila kalian mampu untuk tidak bermalam kecuali wasiat telah tertulis di samping kepalanya, maka lakukanlah. Karena ia tidak mengetahui, mungkin ia masih bermalam dengan penduduk dunia, dan pagi harinya ia telah menjadi penduduk akhirat. Silakan buka kitab Jami'ul Ulum wal Hikam halaman 489. Dan dari sini kita ketahui bahwa agar kita mempergunakan masa hidup kita, karena kematian pasti akan datang. Lalu ada riwayat dari Abu Hurairah, beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, tidaklah seorang meninggal dunia kecuali ia akan menyesal. Lalu para sahabat bertanya, apa yang ia sesalkan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, apabila ia adalah seorang yang baik, maka ia menyesal mengapa tidak menambah kebaikannya. Dan apabila ia adalah seorang yang jelek, maka ia menyesal mengapa ia tidak bertaubat sebelum waktu sakaratul maut datang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi au kama qala. Nah, dari sini maka hendaklah kita mempergunakan waktu kita untuk melakukan perbuatan baik. Semoga kita mati dalam keadaan beriman, semoga kita masuk surga, semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Kasih sayang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Silakan share, komen, like, subscribe. Salam damai. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.